Selamat malam umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih setia Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus tetap memelihara kehidupan kita senantiasa. Saya hendak menyampaikan renungan terkait dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Dan marilah kita mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada negeri ini, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan itu dengan bekerja secara baik ataupun memilih jenis pekerjaan atau pilihan kehidupan itu dengan leluasa. Namun, biasanya dalam peringatan HUT kemerdekaan ini ada pertanyaan yang baik untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah kita sungguh-sungguh telah menikmati kemerdekaan itu dengan sebaik mungkin? Apakah kita sungguh-sungguh telah memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan dengan baik dan benar? Apakah kita sudah mengalami kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan atau secara holistik? Secara mendasar, merdeka atau kemerdekaan berarti bebas dari penindasan atau penjajahan bangsa asing. Merdeka juga berarti bebas dari berbagai belenggu yang menyesakkan. Walaupun sebagai bangsa kita sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, namun dalam bidang yang lain belum tentu seseorang itu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah yang dinyatakan oleh firman Kristus dalam Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi walaupun seseorang itu menjadi bagian bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi ketika dia menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, berbuat jahat, dikuasai oleh kebencian, oleh dendam, oleh hal-hal yang buruk, misalnya cinta akan uang, oleh nafsu, oleh tamak, saudara, berarti hidup orang itu tidak sungguh merdeka, tetapi telah menjadi hamba dosa, menjadi hamba ketamakan, menjadi hamba uang. Dalam hal ini karena kita manusia yang lemah seringkali masih berbuat dosa, maka kita membutuhkan karya pembebasan, karya kemerdekaan dari Yesus Kristus yang menjanjikan kepada kita kemerdekaan yang penuh dan sungguh. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara, menikmati karya pembebasan dan kemerdekaan yang sejati dari Kristus apabila kita tetap percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, kita tetap melakukan firman-Nya, dan menjadi murid Kristus yang setia. Saudara, karena itulah maka perjuangan kita sebagai bangsa yang merdeka ini sekaligus tetap berjuang untuk menjadi murid Kristus yang setia, yang melakukan firman Tuhan dan menggunakan kemerdekaan ini agar kita hidup sebagai hamba-hamba Kristus atau hamba-hamba kebenaran, tidak lagi diperbudak dan dikuasai oleh berbagai jenis atau bentuk dosa yang sering kita lakukan atau diperbuat oleh manusia. Pesan ini sangat eksplisit nyata dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang tetap relevan untuk kita. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Sebab itu hendaklah
dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Selamat menjadi manusia yang merdeka secara penuh dan utuh di dalam kuasa kasih Kristus dan melakukan firman-Nya. Tuhan kiranya memampukan kita agar mengisi dan menggunakan kemerdekaan ini menjadi hamba-hamba kebenaran. Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji syukur untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan itu menjadi semakin lengkap dan sempurna karena karya pembebasan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus atas kehidupan kami dari berbagai belenggu dosa, supaya kami mengisi hidup yang merdeka ini sebagai hamba-hamba Kristus, hamba-hamba kebenaran, dengan melakukan apa yang Allah kehendaki dan apa yang Kristus firmankan kepada kami. Tuhan Allah kami, saat ini kami berdoa untuk negeri Indonesia, kiranya Tuhan terus memberkatinya, Tuhan memberkati pemimpin bangsa ini dan rakyat Indonesia dengan kesejahteraan, dengan kesehatan dan segala yang baik. Berkati juga untuk umat-Mu yang mengalami sakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka yang tertekan jiwanya atau menghadapi berbagai ketakutan, kiranya Tuhan bebaskan dari penderitaannya. Tuhan kiranya juga memerdekakan mereka yang dikuasai oleh roh-roh jahat, supaya mereka menjadi anak-anak Allah yang mengalami sukacita dan kemerdekaan yang lebih penuh. Terima kasih ya Tuhan, tetaplah memberkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian umat-Mu dimanapun berada, termasuk GKI Cikarang. Dalam kasih setia Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam acara yang akan datang. Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin.